Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan kabar dari Federasi Sepak Bola negara negeri seberang sana, bos, yaitu FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, yang secara resmi disanksi oleh FIFA atas tuduhan pemalsuan dokumen ketujuh pemain naturalisasinya, bos. Yang bikin cengang, bos, TMJ secara gamblang dan terbuka mengunggah bahwasannya ada sabotase dari pihak asing. Ini, bos, dan di unggahannya itu terpampang dengan jelas foto Ketua Umum PSSI dan Presiden FIFA. Lah, ini, bos, ini yang membuat gaduh juga netizen-netizen plus pengamat Indonesia, karena merasa terang-terangan Malaysia menuduh PSSI. Ini, bos, masalah ini, bos. Berbagai pengamat Indonesia bilang, dan netizen-netizen PSSI bilang, ngapain sih ngurusin Malaysia? Mending kita fokus saja di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ada yang menyangkal, ngapain sih ikut sibuk memikirkan masalah FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia? Toh PSSI juga lagi bingung memikirkan gimana mendapatkan hasil positif di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Bos, di sini aku mempunyai pemikiran yang berbeda dari kalangan banyak pengamat-pengamat sepak bola Indonesia dan netizen tim nasional Indonesia tentang kasus ini. Pemikiranku yang berbeda ini, aku pikir lebih masuk akal, bos. Apa pemikiranku tentang Federasi Malaysia yang dihukum FIFA terus menuduh PSSI? Gini, bos, saya menduga, bos, bukan menuduh, tapi menduga FAM, Federasi Malaysia itu sebagai korban federasi sepak bola yang dikorbankan oleh pelakunya. Terus sasaran pelakunya itu siapa? Menurutku ini masuk logika, bos. Sasaran pelakunya adalah tim nasional Indonesia. Lah, kira-kira pelakunya siapa? Tujuannya apa? Begini, bos, waktu Bapak Presiden Prabowo di New York menghadiri sidang PBB, dan dikala itu Bapak Prabowo berpidato selepas dari parlemen itu, banyak video menerangkan Presiden FIFA mencari dan mengunjungi Presiden Prabowo di ruangannya, bos, alias di hotelnya lah. Lah, tujuan Presiden FIFA itu adalah memberi penghargaan apresiasi tentang kemajuan sepak bola Indonesia yang begitu pesat. Ini, bos, ini kayak ada udang di balik batu. Selepas pertemuan itu, jarak 2 hari, kita mendengar kabar bahwa FAM disanksi FIFA atas masalah pemalsuan dokumen pemain naturalisasinya. Ini, bos, yang saya ulik-ulik, yang masuk logika hanya ini, bos. Jadi saya menduga, bukan menuduh,
Presiden FIFA Giantino itu adalah alatnya pelaku. Karena alat terbesar sepak bola cuma FIFA. Terus pelakunya siapa, tujuannya apa? Ini bos, aku menduga, kan kita sudah tahu FIFA itu juga tidak bersih-bersih juga bos. Kalau kita mengamati dengan seksama, banyak campur tangan politik di lingkungan FIFA bos. Tidak bersih-bersih saja tentang sepak bola bos. Selama ini kita sudah tahu bos, secara gamblang di ronde keempat ini kita menduga bersama Arab Saudi telah mengambil keuntungan alias main belakang dengan cuan bos. Dengan bukti Arab Saudi menjadi tuan rumah ronde keempat. Satu. Yang kedua, masalah wasit juga sudah ditentukan. Dan yang ketiga, pas Indonesia bertemu Arab Saudi di ronde keempat, kita cuma dikasih jatah supporter 5.000 saja. Ini bos, ketemu bos dugaanku yang lebih masuk logis. Aku menduga bos, biang keroknya adalah Arab Saudi, alatnya FIFA. Jadi sebelum FIFA menghukum FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, secara tiba-tiba Presiden FIFA menemui Prabowo di New York untuk memberi apresiasi. Ini seperti mengadu domba. Arab Saudi dan FIFA sudah membaca kalau ada persaingan panas antara Indonesia dan Malaysia. Lah ini bos, setelah hukuman itu dijatuhkan terhadap FAM, pasti FAM menguli-nguli kenapa ini bisa terjadi. Lah, FAM menuduh Indonesia sabotase alias membujuki FIFA untuk menghukum Malaysia. Terus tujuannya apa bos? Jelas ini bos, tujuan Arab Saudi dengan cuannya itu adalah memecah konsentrasi tim nasional Indonesia di putaran keempat nanti bos. Jadi sebelum putaran keempat digulir, Arab Saudi sudah menyerang timnas dari segala arah. Lah dari masalah ini Malaysia lah yang menjadi korbannya bos. Ini duga aku bos. Apa sih bos, dengan semua cuan bisa terjadi? Oke, saya ulangi lagi, ini saya cuma menduga, bukan menuduh. Bila mana ini benar-benar terjadi, kira-kira apa yang harus dilakukan tim nasional Indonesia? Cukup satu bos, karena untuk memperoleh hasil positif di putaran keempat nanti, jawabannya satu saja, memperbaiki mental bos. Aku harap dengan gonjang-ganjing Malaysia terus menuduh Indonesia ini, PSSI harus jangan menyikapi berlebihan. Diam saja, tidak usah dipedulikan. Mental kita fokus untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Terus di putaran keempat nanti kita akan dikepung supporter Arab Saudi dengan cyborgnya bos. Pasti itu bos, di kandang mereka soalnya. Lah pemain-pemain kita, apa yang harus dilakukan? Mental bos, harus kuat. Mental baja harus dimiliki tim nasional Indonesia. Lah di pertandingan nanti pasti Arab Saudi akan melakukan berbagai cara bos dari pemainnya di pertandingan. Aku harap pemain tim nasional Indonesia jangan melakukan pelanggaran yang tidak perlu, apalagi di dalam kotak penalti. Aku jamin pemain Arab kesenggol sedikit saja akan terguling-guling bos, dan wasitnya dari Kuwait. Ini bos, ini kuncinya fokus mental. Apalagi jika ini terjadi, misalnya pemain Indonesia ada yang terkena kartu merah, atau Arab Saudi mencetak gol terlebih dahulu, drama-drama Korea
seperti halnya mengulur-ngulur waktu akan dimainkan Arab, bos. Tentunya ini membuat emosi berlebihan pemain Indonesia. Cara menghadapinya adalah mental, bos. Tahan emosi, fokus dalam pertandingan, mentalnya harus mental baja untuk tim nasional Indonesia. Ingat, mental, mental, mental juara, bos. Oke, bos. Itulah dugaanku yang menurutku lebih masuk akal dari problema-problema sepak bola akhir-akhir ini, bos. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan salam olahraga. Mantap.